bahwasanya salah satu pertanyaan basic bagi kehidupan kita, pada kehidupan kita itu adalah bagaimana kita bisa menjawab apakah yang kita cari ini adalah dunia atau rezeki. Jawaban dari pertanyaan yang sederhana ini dan termasuk pada kategori pertanyaan basic ini akan menentukan bagaimana pola kehidupan kita dan akan menentukan bagaimana roadmap dalam kita menjalani kehidupan. Karena orang yang mencari dunia tidak sama dengan orang yang mencari rezeki. Orang yang menikah karena dunia tidak akan sama dengan orang yang menikah karena rezeki. Orang yang punya anak karena dunia tidak akan pernah sama dengan orang yang memiliki anak dan mendidik anak karena rezeki. Karena pada dasarnya itu sesuatu yang berbeda. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kita berusaha untuk mengevaluasi dan mengkoreksi pemikiran kita. Karena apa? Pemikiran itu merupakan sesuatu yang paling penting dan krusial, Bapak dan Ibu. Rusaknya orang itu disebabkan karena pemikiran dulu. Kalau ada orang kehidupannya berantakan, itu ya karena pemikirannya dulu yang berantakan. Dan ingat, iblis itu berantakan kehidupannya sampai menjadi mal'un dan dia terlaknat oleh Allah, ar-rajim, terkutuk dia di sisi Allah, itu karena pemikiran. Ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Ketika dia diciptakan dari api, lalu Adam diciptakan dari tanah. Lalu dia memiliki persepsi, api itu lebih baik daripada tanah. Walaupun ternyata fakta itu sebaliknya. Tidak setiap perkara api itu lebih mulia daripada tanah. Karena api sifatnya membakar, api sifatnya menghanguskan, api sifatnya meniadakan. Beda dengan tanah. Tanah itu sifatnya menumbuhkan, tanah itu sifatnya mengadakan, tanah itu sifatnya memberikan sesuatu. Dan itu sifatnya tanah. Karena iblis sudah salah berpikir, jadilah dia menjadi sombong karena kesalahan berpikir. Maka inilah yang menjadikan kita memahami kajian kita tadi malam disambung pada kajian kita pagi ini itu untuk memperbaiki persepsi, memperbaiki pemikiran kita. Banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi belum tentu pemikirannya sejalan dengan pemikiran yang Allah tuangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Banyak orang yang mereka haji, umroh berkali-kali, tapi roadmap kehidupan dia dan cara dia berpikir itu, metode berpikirnya itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Padahal kalau kita menjadi seorang mukmin, itu bukan hanya sholat kita, tangan kita, kaki kita yang kita arahkan menuju kepada ketaatan, tapi pemikiran kita dan apa yang kita persepsikan itu harus sesuai dengan apa yang dipersepsikan Allah dan Rasul. Dan inilah yang menjadi alasan, di antara alasan kenapa kita harus paham kita ini mencari dunia atau rezeki. Karena persepsi yang benar akan melahirkan sebuah kehidupan dan bagaimana tindakan yang sesuai dengan persepsi yang kita miliki. Dan itulah yang menjadikan kita kesempatan pagi ini meneruskan apa sih perbedaan antara dunia dengan rezeki, supaya kita mendiagnosa rumah saya, mobil saya, pakaian saya itu dunia atau rezeki. Sebelum saya melanjutkan poin yang keempat, karena tadi malam 3 poin. Yang pertama, dunia itu condong kepada makna yang negatif, rezeki itu condong kepada makna yang rezeki itu condong kepada makna yang positif. Berbeda dengan dunia yang condong kepada makna yang negatif. Yang kedua, dunia itu expirednya cepat. Berbeda dengan kehidupan rezeki yang terus berlangsung dan terus tersambung kepada orang yang mendapatkan rezeki sampai nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, rezeki itu sifatnya memberikan kecukupan, berbeda dengan dunia. Selayak kita makan gula semakin banyak semakin ngerusak, Pak. Itu dunia, Pak. Orang kalau dapat dunia semakin lama semakin ngerusak, dan ketika mendapatkan dunia semakin lama semakin tidak cukup. Makanya nanti kalau kita bertanya secara individu kepada diri kita, apakah rumah saya, mobil saya itu rezeki atau dunia? Jawabannya kita dapatkan dari apa yang kita jawab. Sudah terasa cukup atau belum? Kalau kita merasa kurang terus, padahal kita mendapatkan makanan, mendapatkan rasa keamanan, mendapatkan kesehatan, yang itu sudah dikategorikan Nabi sebagaimana sebaik-baik dunia yang didapatkan, kok kita masih merasa kurang? Berarti maaf, mungkin itu bukan rezeki, tetapi itu adalah dunia. Sebelum saya meneruskan ini, ada sebuah kisah yang nyata supaya
Kita memahami tentang kisah nyata ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Kisah nyata ini terjadi pada zaman sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini pernah jalan bersama dengan teman safar beliau. Pada saat itu salah satu perbekalan yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah roti. Dalam perjalanan itu tiba-tiba rotinya dimakan sama teman safarnya. Roti dimakan sama teman safarnya. Maka setelah Nabi Isa menyadari rotinya dimakan, Nabi Isa tahu yang makan ini teman safarnya. Tapi Nabi Isa tidak mau untuk gampang memvonis. Nabi Isa tanya, siapa yang makan roti saya? Teman safarnya bilang, saya nggak mencuri, saya tidak mengambil rotimu. Nabi Isa diam. Ketika mendengarkan jawaban itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan Nabi Isa kembali mengatakan, siapa yang makan roti saya? Kembali teman safarnya mengatakan, saya tidak makan. Diam kembali Nabi Isa, melanjutkan kembali mereka berdua di dalam perjalanan. Lalu kemudian kembali Isa mengatakan, siapa yang makan roti? Teman safarnya mengatakan, saya tidak mengambil. Sampai akhirnya Nabi Isa dengan izin Allah memegang sesuatu lalu berubah menjadi emas. Masya Allah Pak, memegang sesuatu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata kembali, siapa di antara kita yang memakan roti saya? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Siapa yang makan roti saya akan berikan emas. Langsung gercep temannya berkata, saya yang memakannya, supaya dia dapat emas Pak. Akhirnya Pak, emas diberikan oleh Nabi Isa kepadanya, dan Nabi Isa sudah memutuskan tidak mau lagi ditemani sama dia. Nabi Isa melanjutkan sendiri. Orang ini senang dapat emas dunia, dirangkul dia emas itu. Dalam kondisi senang di tempat yang sepi mendapatkan emas yang begitu banyak. Ada 3 orang melihat kejauhan, sinar kuning-kuning dari kejauhan itu mengkilap, mendekat. Ternyata itu emas. 3 orang ini lalu berkata dan saling bermusyawarah untuk mencari mufakat. Bunuh saja orang ini supaya kita dapat emasnya. 3 orang tentunya begitu gampang membunuh 1 orang di tempat yang sepi. Dibunuh orang itu. 3 orang ini mendapatkan emas. Seneng, gembira. Lihat. Apakah selesai kisah ini berjalan? Enggak. Setelah 3 orang ini mendapatkan emas, lalu kemudian mereka merasa lapar. Lalu mereka berkata, di antara kita ada yang membeli makanan. Salah satu di antara 3 ini yang menjaga emas. Oke, khair. 2 orang akhirnya berencana membeli makanan untuk menutupi perut mereka yang keroncongan. Yang dibeli apa Ustaz? Saya nggak ngerti. Mungkin es dawet kali ya, saya juga nggak tahu. 2 orang ini kemudian pergi meninggalkan orang satu ketika menjaga emasnya. 2 orang ini ketika berjalan, ketika akan membeli makanan, mereka berencana. Itulah setan. Setan itu koleganya setan itu dunia. 2 orang ini bersepakat, bunuh saja dia. Kalau kita membagi emas jadi 3, nanti terlalu sedikit pembagiannya. Kalau kita bunuh cuma 2, nanti pembagian kita lebih banyak. Temannya mengatakan setuju, oke kita bunuh. Kita bunuh dia dengan cara yang dia tidak sadari. Caranya apa? Caranya kita taburkan racun pada makanan yang akan dia makan. Akhirnya dia beli itu. Tanpa disadari ketika dia sedang bertipu muslihat untuk membunuh temannya, setan mendatangi teman yang satu yang sedang menjaga emas. Setan meniupkan, kalau kamu bagi emas ini yang sangat menggiurkan ini bertiga, terlalu sedikit. Bunuh saja 2 temanmu yang nanti datang itu, supaya kamu memiliki emas ini sendirian. Akhirnya dia berencana untuk membuat jebakan-jebakan kepada temannya yang datang nanti ketika membeli makanan. Perhatikan Pak. Lalu akhirnya, Masya Allah, 2 orang ini yang datang langsung tanpa disadari di samping emas sudah ada 3 bangkai Pak, ada 3 jenazah, 3 mayat. Senangnya dia ketika menguasai emas itu sendirian, lalu dia keroncongan. Keroncongan nggak bisa ditutup dengan emas. Makan dia. Yang di dalamnya ada racun. Tidak lama setelah itu dia ikut mati Pak. Di samping emas itu ada berapa mayitnya? 4 Pak.
Pertama yang mendapatkan emas dari Nabi Isa, 3 orang yang membunuh orang yang bersama dengan Nabi Isa. 4 mayat di samping emas. Nabi Isa di dalam perjalanan setelah selesai, kemudian beliau kembali melewati jalan yang sama, rutenya sama, melewati tempat itu. Dan ketika beliau menjumpai emas itu, di samping kanan kirinya ada 4 mayat. Perhatikan jawaban dari Nabi Isa. Hakada, ya, hakada taf'alud dunya bi ahliha. Gini loh, dunia itu kalau memperlakukan para pencarinya itu kayak gini. Hakada taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah cara dunia itu kalau memperlakukan para pengikutnya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham ya. Inilah yang harus senantiasa kita mampu koreksi. Kalau kemudian kita selama ini sering menamakan dengan kata dunia dan dunia dan dunia, apa yang pernah terjadi pada kehidupan Nabi Isa sampai Allah abadikan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa, walaupun perkataan ini sudah ribuan tahun Pak, jauh sebelum kita lahir, tapi diabadikan kembali oleh Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan sabda ini ketika Nabi Isa mengatakan hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah caranya dunia memperlakukan para pencarinya dan para pengikutnya. Itulah yang menjadikan kita harus memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian. Inilah yang menjadikan kita semakin memahami. Semoga kita adalah orang yang selama ini bukan mencari dunia tetapi mencari rezeki. Sekarang